بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan insyaallah ta'ala kajian tafsir setelah terhenti sekitar 3 bulan yang lalu. Tepatnya pada catatan yang saya bubuhkan, akhir kajian itu 28 Rajab atau bertepatan dengan 1 Maret. Akhir Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal sudah berakhir insyaallah. Tepat 3 bulan kita tangguhkan kajian ini karena keperluan-keperluan, pembahasan-pembahasan yang memang perlu disegerakan secara darurat. Kemudian datangnya Ramadan, Syawal, dan malam ini kita bisa memulai kembali. Ketika kita telusuri pembahasan terakhir pada penghujung ayat ke-18, sebagiannya sudah kita bahas, namun di sana perlu adanya yang ditambahkan. Karena kajian kita adalah tafsir, sehingga tentunya diharapkan masing-masing memegang mushaf. Semoga tentunya demikian. Jika tidak bawa, maka alhamdulillah tersedia di hadapan antum, bisa diambil mushaf, dibuka surat Al-Kahfi ayat ke-18. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Nam kita baca bersama. Wa tahsabuhum ayqadha wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin وذات الشمال
wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara walamuli'ta minhum ru'ba. Allah Jalla wa'ala melanjutkan tentang kisahnya Ashabul Kahfi yang bermula pada ayat yang ke-9. Sudah kita lalui langkah-langkah dari kisah tersebut sampailah pada ayat ini ke-18, wa tahsabuhum aiqadha, dan engkau mengira mereka itu dalam keadaan bangun. Nah, fi'ilnya atau kata kerjanya tahsabu, yang maknanya mengira. Wa tahsabuhum, dan engkau mengira mereka aiqadha, terbangun, dalam kondisi bangun, dalam kondisi sadar. Wa hum ruqud, sementara mereka itu dalam keadaan tidur. Sementara mereka ternyata dalam kondisi tidur. Kata aiqadha adalah kata dalam bentuk jamak. 6. Sedangkan tunggalnya yaqidhu. Tunggalnya yaqidhu. Sebagaimana telah diingatkan, hendaknya antum memiliki catatan tersendiri. Mungkin dalam catatan itu, tapi mungkin bagian belakang atau bagian mana antum khususkan di situ kumpulan-kumpulan kata kerja, tunggalnya, jamaknya. 6. Kemudian mufradat, arti tiap kata-kata, sehingga akan terkumpul setiap kajian selangkah demi selangkah sekian perbendaharaan kata. 6. Sedangkan catatan terkait dengan syarah antum pisahkan tersendiri. Aiqadha jamak dari kata yaqidh, yang artinya terbangun atau sadar atau bangun dari tidur. Sehingga ketika membangunkan seseorang dari tidur, istaiqidh, bangun. Atau kadang qum, ayo bangun, artinya berdiri, beranjak, segera bangun dari tidur. Al-muhim bahwa aiqadha adalah terbangun. Engkau kira mereka itu dalam keadaan terbangun, wahum ruqud, sementara ternyata mereka itu ruqud, mereka itu tidur. Kenapa dikatakan atau terlihat seperti itu? Karena mata mereka itu terbuka, dalam keadaan mereka juga bernafas. Wala yatakallamun, tapi mereka tidak bicara. Ini setidaknya untuk bisa menggambarkan. Mata terbuka, bernafas, tapi tidak bicara. Maka orang yang melihat mengira dia itu tidak tidur, dia terbangun, dia sadar. Namun kenyataannya ruqud, mereka dalam keadaan tidur. Wa nuqallibuhum, dan kami, kata Allah, membolak-balikkan mereka. Karena kondisi orang tidur dalam satu posisi,
itu juga mengkhawatirkan. Sehingga dengan hikmahnya Allah membolak-balikkan mereka. Dzatal yamin wa dzatal shimal, ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Kita bisa rasakan tidur dalam satu posisi terlentang atau melumah gini terus, tidak enak. Kadang ganti ke kanan, kadang ganti ke kiri. Demikianlah Allah Jalla wa'ala jadikan mereka sebagaimana layaknya manusia yang lainnya. Kami balikkan mereka ke kanan maupun ke kiri. Wa kalbuhum basitun, dan anjingnya mereka dalam keadaan menelentangkan dhira'aihi, kedua hastanya. Insyaallah antum tahu bagaimana ketika anjing itu duduk, maka yang ditelantangkan adalah dhira'. Dhira' itu hastanya. Dhira'aihi, kedua hastanya. Bil wasit, yang berada di depan mulut gua, layaknya seperti berjaga-jaga, menjaga keberadaan pemuda tadi yang ada di dalam gua. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Lawit tala'ta alaihim. Nah, kita sampai pada kalimat itu. Lawit tala'ta alaihim. Jika engkau melihat atau menyaksikan mereka. Jika engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan mereka, lawallaita, niscaya engkau akan berpaling minhum, dari mereka, dari pemuda tadi. Firara, berpalingnya itu dalam keadaan bukan sebentar apa pelan-pelan, tapi firara dalam kondisi lari. Nah, ingin cepat menghindar. Maka Allah katakan firara, berlari. Wala mulita, dan engkau akan dipenuhi minhum, dari mereka itu, ru'ba, rasa takut atau ketakutan. Sehingga kalau mau diterjemahkan secara urut, dan engkau akan dipenuhi, dinaungi rasa takut minhum, disebabkan mereka, disebabkan karena menyaksikan mereka. Kenapa seperti itu? Dijelaskan di dalam syarahnya, karena Allah Jalla wa'ala meletakkan pada mereka itu al-haibah, kewibawaan, hatta la yasil ilaihim ahadun, saking diberikan kewibawaan yang begitu besar oleh Allah Jalla wa'ala, sampai-sampai tidak seorang pun bisa sampai menemui mereka. Tidak seorang pun bisa menemui mereka. Malah yang Allah Jalla wa'ala sebutkan, ketika engkau menyaksikan mereka, niscaya engkau akan justru berpaling secepatnya. Dan juga bukan hanya itu, engkau akan dinaungi rasa takut dari mereka. Semua tadi karena haibah yang Allah Jalla wa'ala berikan. Nah, sampai-sampai nantinya mereka akan menemui ajalnya, dan Allah akan bangunkan mereka dari tidurnya. Nah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan ru'bah. Yang tadi telah disebutkan rasa takut. Limadha? Kenapa ketika menyaksikan mereka itu timbul rasa takut? Ada 4 pendapat. Nah, ini bubuhkan di dalam catatan. Yang pertama, min wahsyatil makan,
karena tempatnya itu wahsh, tempatnya itu menakutkan atau tempatnya itu kotor. Bagaimana tidak, karena selama 309 tahun mereka berada di sana. Jangankan setahun 2 tahun, jangankan sekian lama, ratusan tahun, sepekan 2 pekan saja tempat itu kotor. Maka oleh karenanya para ulama mempunyai alasan kenapa menimbulkan rasa takut, min wahsyatil makan, karena tempatnya yang mencekam, tempatnya yang menakutkan. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Al-Kalbi rahimahullah, karena mata mereka terbuka. Seperti layaknya orang terbangun yang ingin bicara, sementara mereka dalam keadaan tidur. Takut apa enggak antum melihat orang matanya terbelalak begini, tapi diem? Antum dipandangi terus, seakan-akan dia sadar. Sementara justru sebaliknya dia dalam kondisi tidak sadar. Demikian kata beliau, karena mata mereka terbelalak, terbuka. Pendapat yang ketiga, karena banyaknya rambut mereka. 309 tahun, antum bisa bayangkan seberapa panjangnya rambut itu. Kita sebulan, 2 bulan tidak potong rambut aja sumpek. Iya. Bukan hanya rambut, panjang kuku mereka. Disunnahkan kita memotong kuku sepekan sekali di hari Jum'ah, karena memang kelihatan sudah mulai panjang. Iya. Kuku panjang sedikit saja sudah tidak enak. Begitu kuku antum potong, lega rasanya. Iya. Iya Pak. Iya. Adem gitu. Jari jemari itu adem kalau kuku sudah dipotong. Karena memang di situ hinggapnya syayatin. Maka jangan panjang-panjang kukunya. Demikian pula di rongga-rongga hidung, tempat hinggapnya syayatin. Begitu wudu kita masukkan air, longgar, terasa mulai bergegas kembali. Demikian pula telinga, sehingga orang yang terlambat sholatnya, maka syaitan kencing padanya. Taib. Kukunya panjang, dan mereka dibolak-balikkan oleh Allah Jalla wa'ala tanpa terasa, min ghairi hissin wala ish'ar, tanpa ada terasa bahwa mereka dibalik seperti itu oleh Allah Jalla wa'ala. Pendapat berikutnya satu lagi, Allah Jalla wa'ala hendak cegah dari mereka dengan dimunculkan rasa ru'ab, rasa takut, li'alla yarahum ahadun, agar tidak seorang pun bisa melihat mereka. Ya, belum mendekati, belum melihat saja sudah takut. Ini hikmah dari Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, min wahsyatil makan, karena tempatnya. Yang kedua, karena matanya terbuka. Yang ketiga, karena banyaknya rambut dan panjang kukunya. Dan yang keempat adalah sengaja Allah letakkan rasa takut agar tidak seorang pun bisa menyaksikan mereka. Salah satu buktinya, sesuatu yang diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dan dari Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum,
Kata Ibnu Abbas, ghazawna ma'a Muawiyah nahwar Rum. Suatu ketika kami sedang melakukan perjalanan, melakukan peperangan bersama sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu taala anhu ke arah Romawi. Famararna bil kahf alladhi fihi ashabal kahfi. Lewatlah kami di suatu tempat yang di situ padanya pemuda-pemuda kahfi. Faqala Muawiyah bertanya, mengajukan suatu permintaan. Lau kushifa lana an haula fanadharna ilaihim. Seandainya disingkapkan, ditunjukkan pada kita keadaan mereka, niscaya kita ini bisa melihat mereka. Nah, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Laqad muni'a dzalik man huwa khairun mink. Sungguh telah tercegah, telah dicegah oleh Allah Jalla wa'ala manusia yang dia lebih baik darimu. Sengaja Allah Jalla wa'ala singkirkan atau tidak tampakkan mereka itu terhadap orang atau manusia yang lebih baik darimu. Nah, faqala, maka Ibnu Abbas menyatakan membaca ayat ini, lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firara. Seandainya engkau ditampakkan kepada atas mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan lari dari mereka terbirit-birit. Nah, selesai ayat ke-18, kita melangkah 6. Afwan, ada sebelumnya kelanjutannya. Faba'atha Muawiyah nasan. Maka Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengutus beberapa orang. Faqala idhabu fanzuru. Berangkatlah kalian, coba periksa. Falamma dakhalul kahf ba'athallahu alaihim rihan fa akhrajathum. Ketika mereka sudah mulai masuk gua kahfi, maka Allah kirim angin kepada mereka untuk mengeluarkan mereka, agar supaya mereka tidak bisa masuk ke dalamnya menyaksikan pemuda-pemuda tersebut. Karena kalau sudah menyaksikan mungkin sudah ketakutan, pingsan dan sebagainya. Sehingga Allah berikan satu kebaikan dengan Allah utus angin yang mencegah mereka untuk masuk. Qala ta'ala wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Kata Allah Jalla wa'ala, wa kadzalik, dan demikianlah kata Allah, ba'atsnahum. Kata kerjanya ba'atha. Kata kerjanya atau fi'ilnya ba'atha. Karena Allah di situ diisyaratkan dengan kata ganti nahnu, jadilah ba'atsna. Hum, mereka. Ba'atsnahum, kami utus atau kami bangkitkan mereka.
Demikianlah ketika kami bangkitkan mereka. Liyatasaaluna bainahum. Kata kerjanya yatasaalun. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Di situ ditambahkan dengan lam, liyatasaalu. Saling bertanya di antara mereka. Liyatasaalu bainahum, agar mereka saling bertanya di antara mereka. Kami, kata Allah, telah bangunkan mereka. Artinya sebagaimana kami telah tidurkan mereka di dalam kahfi, dan kami jaga jasad-jasad mereka dari kerusakan dengan panjangnya masa di dalamnya, maka demikian pula kami telah bangkitkan mereka dari tidurnya, yang mana tidur itu tasyabbah al-maut, menyerupai kematian. Demikian disebutkan dalam tafsirnya. Allah bangunkan mereka dengan suatu tujuan, dengan suatu maksud. Apa tujuannya? Liyatasaalu bainahum, agar satu sama lain di antara mereka 7 pemuda tadi saling bertanya satu dengan lainnya. Maka Allah lebih lanjut memberikan rinciannya, ceritanya. Qala qailun minhum, berkatalah salah seorang dari mereka, kam labithtum, berapa lama kalian di sini? Berapa lama kalian menetap atau tinggal di sini? Disebutkan dalam tafsir, yang bertanya itu adalah pimpinan pemuda tadi. Namanya Maksalmena. Dicatat kalau perlu. Namanya Maksalmena. Pimpinan 7 pemuda tersebut. Qala qailun. Qail itu yang berkata. Yang berkata dari mereka menyatakan suatu pertanyaan. Kam labithtum? Berapa lama kalian di sini? Artinya berapa lama kalian tidur di sini? Kenapa sampai muncul pertanyaan seperti itu? Karena di antara mereka saling mengingkari lama tidurnya. Tidak percaya kalau tidurnya itu 300 tahun lebih. Mereka menyangka sesaat saja tidurnya. Sehingga Maksalmena bertanya, kam labithtum? Artinya berapa lama tidur kalian? Pendapat lain menyatakan karena mereka itu orang yang selalu menjaga dan memelihara sholatnya. Sehingga ketika terbangun kemudian saling bertanya, tadi nampaknya belum sholat ini, tadi nampaknya belum sholat. Terasa ada sesuatu yang tertinggal. Sehingga kemudian Maksalmena mengembalikan dengan suatu pertanyaan, berapa lama sih kalian tinggal di sini? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Qalu jamak dari qala. Tadi qala satu orang. Siapa? Maksalmena. Qalu, mereka bilang, atau di sini mereka menjawab. Siapa mereka? Ya selain Maksalmena. Mereka bilang, labithna, kami ini tinggal yauman, cuma 1 hari, au ba'da yaum, atau sebagian hari, setengah hari lah, paling sekitar itu. 3 abad lebih dianggap cuma sehari atau setengah hari. Qalu,
rabbukum a'lamu bima labithtum. Mereka bilang Rabb kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala, a'lam, yang lebih tahu, bima labithtum, dengan atau berapa lama kalian tidur. Nah, disebutkan dalam tafsir, mereka itu waktu masuk kahfi itu pada waktu ghudwah. Ghudwah itu pagi hari. Pagi hari tepatnya waktu antara subuh dengan terbit, itu bahasa Arabnya ghudwah. Nah, ketika mereka masuk kahfi di waktu itu. Nah, maka mereka mulai bisa merasakan bangunnya tadi di waktu Isya. Di waktu Isya. Isya itu artinya permulaan gelap. Nah, kalau maghrib bukan permulaan gelap, karena masih ada merahnya. Nanti sudah Isya, itulah permulaan gelap, permulaan malam. Nah, sehingga mereka bilang labithna yauman au ba'da yaum. Kita ini tidur cuma sehari atau paling enggak sekitar setengah hari. Nah, maka mereka bilang Allah sebagai Rabb kalian, sebagai Rabb kita adalah lebih tahu berapa lama kita tinggal di sini. Fab'atsu ahadakum, maka utuslah oleh kalian ahadakum, salah seorang di antara kalian. Dikasih tugas dari 7 tadi, dikasih tugas salah seorangnya. Disebutkan dalam tafsir, salah seorangnya tadi adalah Yamlikha, yang bernama Yamlikha. Nah, diutus untuk apa? Biwariqikum, untuk bawa warak, mata uang. Nah, bawalah mata uang ini ilal Madinah, menuju kota. Untuk apa? Untuk belanja, keperluan semuanya. Maka yang diwakilkan adalah Yamlikha. Nah, berangkatlah Yamlikha untuk tujuan tersebut. Apakah uang perak itu sudah tercetak atau belum? Yang jelas disebutkan di sini dengan warak. Nah, dengan warak. Menuju mana? Menuju Al-Madinah. Madinah itu artinya kota. Bukan Madinah Nabawiyah, Madinah Munawwarah, bukan, tetapi Madinah itu kota. Kota apa yang dimaksud? Tursus. Nah, nanti coba lihat di peta, kota namanya Tursus. Di masa jahiliyah namanya Afsus, pakai alif, Afsus. Nah, maka kemudian setelah datangnya Islam digantilah dengan Tursus. Nah, disuruh berangkat. Yamlikha yang bersedia untuk berangkat. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Falyanzur, maka perhatikan dan lihatlah nanti ketika sudah sampai di Tursus, ayyuha, siapakah, azka ta'ama. Azka itu lebih bersih. Sehingga asal kata zakat juga dari kata ini, zakat. Nah, itu membersihkan jiwa. Azka ta'ama, yang lebih bersih makanannya. Apa yang dimaksud lebih bersih di sini? Beberapa penafsiran. Yang pertama, yang lebih halal. Ya, antum ikhtiarlah, carilah nanti di sana mana yang makanan itu terjaga, yang halal, cari. Nah,
Sehingga makanan itu bukan hasil rampasan atau bukan pula dengan sebab yang haram. Cari. Nah, berusaha dulu. Maka dari sini para ulama menjadikan pendalilan diperintahkan bagi setiap hamba untuk berusaha mencari makanan yang halal. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Sudah Allah perintahkan jauh-jauh hari sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di masa Ashabul Kahfi, Allah perintahkan hambanya untuk memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuhnya azka ta'ama. Agar jiwa badan ini tidak kemasukan dari sesuatu yang haram, maka akan tumbuh pula dari yang haram. Pendapat yang kedua, diperintahkan oleh pemuda semuanya kepada Yamliha, cari zabihah mukmin, sembelihan orang yang mukmin. Dan jangan cari sesembelihan orang yang menyembelih dengan nama selain Allah. Maka menunjukkan pemuda tadi sebagai bukti berikutnya mereka adalah orang-orang yang beriman, akan tetapi mereka menyembunyikan keimanan mereka. Karena terancam nyawa jiwa mereka kalau sampai ketahuan. Pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kata Imam Ad-Dhahhak rahimahullah, at-tayyibu ta'aman. At-tayyib yang paling thayyib, yang paling enak, yang paling terjaga dan sebagainya. Pendapat berikutnya pendapatnya Muqatil bin Hayyan rahimahullah. Ajwadu ta'aman. Ta'am yang ajwad, yang bergizi, yang enak, yang berkualitas. Itu sekaligus kita diajari kalau cari makanan bukan asal kenyang, tapi cari yang berkualitas. Walaupun murah, tidak harus mahal. Sayur-sayuran, buah-buahan, ini, itu, dan sebagainya. Biasanya kemudian jadi tidak ajwat lagi kalau kecampuran dengan yang menumpanginya. Minyak, tepung, gula, ya mulai sudah terkontaminasi. Al-muhim ajwadu ta'aman. Pendapat yang berikutnya arkhasu ta'aman, yang paling rokhis, yang paling murah. Karena mungkin persediaan mereka ketika melarikan diri itu apa adanya, sangat terbatas, tidak cukup nanti kalau beli makanan yang mahal-mahal. Ini beberapa pendapat. Yang paling halal, yang paling thayyib, yang paling murah, yang sesembelihannya sesembelihan orang yang beriman. Falyatikum birizqim minhu. Falyatikum, maka bawahlah makanan tadi untuk kalian, birizqin minhu, dengan rizki darinya. Rizki di situ artinya makanan. Ta'kulunahu, yang kamu dengan itu bisa menikmatinya, bisa kamu makan. Kita selesaikan sedikit. Wal yatalattaf, dan hendaklah engkau berlemah lembut. Ketika ketemu mereka di sana nanti, jangan menunjukkan sikap kasar, memancing perhatian, memancing emosi, sehingga kamu akan disorot seluruh pihak. Siapa kamu? Maka Allah perintahkan wal yatalattaf. Apalagi kamu tidak pernah ke sana, jangan kemudian gerasa gerusuh dengan petentang-petenteng, jangan. Wal yatalattaf, lemah lembutlah kamu. Allah nasihati. Wala yush'iranna bikum ahada. Yush'iran artinya menunjukkan. Wala yush'iranna, dan jangan kau
tunjukkan bikum ahada, tentang keberadaan dirimu. Nanti ketika kamu diketahui dan dilacak, maka kalian semua akan dihabisi, dicari. Memang itu yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka cari selama sekian ratusan tahun ini. Maka jangan kamu tampakkan itu semua, sehingga akan memudaratkan yang kelanjutannya insyaallah pada ayat berikutnya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kembali kita membuka mushaf kita berusaha untuk membahas, mentelaah ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Semoga apa yang kita lakukan bernilai amalan saleh yang memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu untuk mengikhlaskan niat dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala dimudahkan untuk memahami ayat-ayatnya. Pembahasan tafsir surat Al-Kahfi pada pertemuan lalu sampailah di ayat yang ke-19. Falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Demikianlah penghujung ayat ke-19 ketika diutus salah seorang dari Ashabul Kahfi untuk mencari makanan yang bisa mereka konsumsi dengan membawakan beberapa logam dirham menuju suatu kota Afsus. Maka disampaikan agar mencari makanan yang paling halal, makanan yang baik. Falyanzur ayyuha azka ta'ama. Ketika engkau sampai di sana nanti, wahai maksilmina, atau yang diutus dari mereka, falyatikum birizqin minhu, maka bawalah oleh kalian rezeki darinya. Artinya makanan bahan pokok untuk bisa kita memakannya dan mengkonsumsinya. Wal yatalattaf, dan hendaklah engkau lakukan langkahmu dengan lemah lembut.
wala yush'iranna bikum ahada. Dan jangan sampai salah seorang dari mereka mengetahui jejakmu, sehingga dengan itu engkau akan diketahui di mana tempatmu, di tempat mana kita berada. Nah, dengan selesainya ayat ke-19, maka ayat berikutnya menyatakan innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya mereka, inna dengan hum, sesungguhnya mereka, iyadharu alaikum, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, iyadharu alaikum, jika tertampakkan oleh mereka tempatmu, sudah tahu di mana kalian berada, yarjumukum, niscaya mereka akan merajam kalian. Disebutkan oleh Ibnu Jurayj, rajam di situ maksudnya yashtumunakum wa yu'dzunakum bil qaul. Mereka akan mencaci, mencela kalian, dan mereka pun akan melakukan gangguan kepada kalian berupa kata-kata, berupa apa yang mereka lontarkan dari lisan mereka. Nah, yarjumukum, niscaya mereka akan merajam kalian, mencela, mengolok-olok kalian. Pendapat lain menyatakan yaktulukum, niscaya akan membunuh kalian. Nah, rajam di situ maknanya membunuh kalian. Karena itu yang mereka nantikan selama ini. Generasi turun-temurun dari rakyatnya Raja Dekianus, sekian kurun mereka sudah tertanamkan untuk mencari mereka, para pemuda yang sedang mereka intai. Ada pula yang menyatakan kana min adatihim al-qatl bil hijarah. Kebiasaan mereka membunuh dengan cara dilempari batu. Al-hijarah. Sehingga yang kita kenal hukuman rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah adalah dirajam sampai mati. Artinya dilempari batu sampai mati. Ditanam badannya setengah ke dalam tanah, kemudian akan disaksikan oleh halayak kaum muslimin, yang dipersaksikan oleh waliul amr, oleh penguasa, oleh pemerintah. Maka yang menegakkan hukum qisas, hukum had semacam ini, rajam dan yang lainnya, semata-mata adalah wewenang penguasa suatu negara. Nah, maka rajam yang kita kenal adalah dibunuh dengan cara dilempari batu. Dan tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Allah Jalla wa'ala menetapkan suatu ketetapan hukuman, maka di sana padanya mengandung maslahah. Mengingat ketika seseorang dilempar batu, terkena sasaran kepalanya, sekali lemparan saja mungkin sudah pingsan. Belum lagi lemparan batu yang kedua, kemudian bertubi-tubi dari seluruh sisi dari halayak kaum muslimin.
Demikian hukuman yang didapatkan bagi pelaku zina, laki-laki maupun wanita ketika dia sudah menikah. 6. Hukuman pembunuhan dengan batu huwa akhbathul qatl. Pembunuhan yang paling keji. Oleh karenanya hukuman zina bagi muhsan, bagi pelaku yang sudah menikah, diberikan hukuman yang sekeji-kejinya dengan cara rajam, agar dengan itu menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Kaum muslimin memberikan hukuman kepada pelakunya yang dengan itu akan membawa dampak rahmat Allah Jalla wa'ala turun ketika hukum had, hukum qisas ditegakkan. Tentu yang menyaksikan akan merasa ciut, kecil hatinya, ngiris melihat hukuman seperti tadi, sehingga diharapkan tidak ada satupun kemudian terbetik pada dirinya untuk melakukan perbuatan keji, yaitu zina. Nah, maka jangan dikira bahwa itu adalah suatu perbuatan yang melanggar hak asasi atau merupakan perbuatan yang kejam dan sebagainya. Maka kita akui itu semua bahwa itu padanya maslahah semua dari hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan. Demikian pendapat yang ketiga. Kebiasaan dari mereka adalah al-qatl bil hijarah, membunuh dengan batu, wa huwa akhbathul qatl, dan itu pembunuhan yang paling keji. Pendapat yang keempat, yadribunakum. Jika mereka sampai tahu kalian, mereka akan merajam kalian. Rajam di situ adalah memukul kalian. Beberapa pendapat yang sudah disebutkan tadi semakin melengkapi dan satu sama lain mendekati. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum. Tindakan yang akan mereka lakukan jika sampai terbukti kalian itu adalah orang-orang yang sedang dicari, maka mereka akan lakukan rajam kepada kalian. Au yu'idukum. Au di situ atau yu'idukum, mengembalikan kalian fi millatihim, pada agama mereka, pada millahnya mereka. Apa millahnya mereka? Al-kufur, kekufuran. Mengikuti agama nenek moyangnya atau pendahulunya, Raja Dekianus 6, yang sampai mengadakan pengusiran jika diketahui ada rakyatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Au yu'idukum fi millatihim, atau mereka akan berusaha dengan segala upaya untuk mengembalikan, memurtadkan kalian pada agama asal mereka, yakni ilal kufur, kepada kekufuran. Walan tuflihu idzan abada. Lan artinya tidak akan. Ada lan, ada lam. Nah, lam dengan mim, tapi di sini lam dengan nun. Lebih kuat lagi penekanannya. Bukan sekedar tidak, tetapi tidak akan. Walan tuflihu, dan tidak akan kalian itu bisa selamat. Idzan abada, kalau begitu selama-lamanya. Niscaya kalian kalau begitu tidak akan selamat selama-lamanya. Kalau sampai tertangkap dan diketahui jejak kalian oleh mereka, nah, maka jangan harap kalian akan bisa kembali dengan nyawa kalian. Imma, jika tidak dengan cara rajam, atau jika tidak kalian harus dipaksa untuk kembali kepada kemurtadan.
Naam. Yarjumukum au yu'idukum fi millatihim. Walan tuflihu idzan abada. Bisa difahami? Kita baca bersama ayatnya. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Maka sejak sudah dibahas seperti ini, ketika baca nanti ayatnya kita sudah paham artinya. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Itu yang kita harapkan. Bukan sekedar dibaca, tapi tidak kunjung tahu arti atau maknanya. Maka sekaligus di saat kita bahas, kita resapi. Fahamkah tidak kata demi kata tadi yang disebutkan? Jika belum, segera fahami, sehingga satu saat kita lewati ayat itu atau ayat yang lainnya atau ayat yang sebelumnya, kita diberikan kefahaman. Hakadha? Naam. Innahum, sesungguhnya mereka, iyadharu, jika mereka tampak, yadhar, zahir, tampak, artinya terbukti, alaikum, tentang kalian, naam, yarjumukum, mereka akan mengambil sikap merajam kalian, au yu'idukum, atau jika tidak mereka akan mengembalikan kalian, fi millatihim, pada agama mereka, walan tuflihu idzan abada, dan tidak akan kalian bisa selamat kalau begitu selama-lamanya. Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Wa kadzalik, dan demikianlah kata Allah. Naam, kadzalik, sering kita dapatkan kata ini. Naam, dan demikianlah kata Allah, a'sarna, kata kerjanya a'sar, kemudian ditambahkan dengan kata ganti kami, dengan terwakili na, jadilah a'sarna. Apa a'sar? A'sar itu menemukan. A'sarna berarti kami mempertemukan. Dan demikianlah kami pertemukan, kata Allah, alaihim, kepada mereka. Kami pertemukan manusia itu dengan mereka. Nah, liya'lamu, dengan maksud agar mereka mengetahui, anna wa'dallah haqqun, bahwa sungguh wa'dallah, janjinya Allah itu haqqun, janjinya Allah itu hak adanya, benar adanya. Nah, liya'lamu, agar mereka mengetahui siapa yang dimaksud,
yaitu kaumnya Baidurus. Agar mereka mengetahui supaya mereka mengetahui kaumnya Baidurus. Siapa mereka? Alladzina angkarul ba'tsa, suatu kaum yang mengingkari hari berbangkit. Kaum Baidurus adalah suatu kaum di masa itu yang mengingkari bahwa manusia akan dibangkitkan oleh Allah Jalla wa'ala setelah yaumul qiyamah nanti. Diingkari oleh mereka. Maka Allah Jalla wa'ala sengaja pertemukan manusia tadi dengan mereka, agar supaya manusia tadi itu mengetahui, agar supaya kaumnya Baidurus tadi mengetahui bahwa keberadaan hari berbangkit itu hak adanya. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan juga sungguh as-sa'ah artinya yaumul qiyamah itu. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan sungguh kejadian atau terjadinya yaumul qiyamah nanti itu la raiba fiha, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Ini menjadi keimanan buat kita bersama. Salah satu dari rukun iman. Yang 6. Beriman tentang yaumul akhir, tentang hari terakhir setelah dunia ini telah tiada, telah musnah. Maka Allah Jalla wa'ala tegakkan yaumul qiyamah. Kewajiban bagi kita untuk mengimaninya sesuai yang diberitakan oleh Al-Quran dan demikian pula oleh hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idh yatanaza'un, tatkala mereka yatanaza', berselisih pendapat. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Ya, hafal insyaallah ayat itu. Fa in tanaza'tum, jika kalian sedang berselisih, fi syai'in, pada suatu urusan, dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika memang kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu salah satu contoh lain kata tanaza'. Tanaza' yatanaza'un. Tatkala mereka berselisih pendapat, berbeda pendapat, bainahum, di antara mereka, amrahum, tentang urusan mereka. Faqalu bnu alaihim bunyana. Faqalu, maka mereka bilang, ubnu alaihim bunyana, bangunkan oleh kalian buat mereka bunyan, suatu bangunan. Bagaimana penafsirannya? Kita lihat apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, yatanaza'un fil bunyan. Mereka itu sedang berselisih tentang masalah bunyan, tentang masalah bangunan. Faqala al-muslimun, maka kaum muslimin menyatakan, nabni alaihim masjidah, kita bangun untuk mereka itu masjid. Yusalli fihi nas, agar manusia bisa salat padanya. Li'annahum ala dinina, karena mereka itu berada di atas agama kita. Apa kata kaum muslimin? Kita bangun masjid buat mereka supaya mereka itu bisa salat karena mereka berada di atas agama kita.
Beda lagi apa yang dikatakan oleh pihak lain, yaitu kaum musyrikin. Nabni alaihim bunyana. Kita bangunkan buat mereka suatu bangunan. Li'annahum min ahli nasabina. Karena mereka satu nasab dengan kita. Karena kaitannya dengan nasab, keturunan, maka kita bangunkan semata-mata agar mereka terbantukan karena mereka satu kaum dengan kita. Demikian kata kaum musyrikin. Nah, ini pendapat pertama. Kata Ibnu Abbas, mereka sedang berbeda, berselisih pendapat. Kaum muslimin menyatakan tadi, kaum musyrikin menyatakan demikian pula, menyatakan apa yang mereka sebutkan. Pendapat yang kedua, apa yang disebutkan oleh Ikrimah. Apa yang disebutkan oleh Ikrimah rahimahullah. Tanaza'u fil ba'thi. Bahwa mereka itu berbeda, bertengkar atau berselisih pendapat terkait dengan hari berbangkit. Kaum muslimin menyatakan bahwa hari berbangkit itu yang dibangkitkan adalah jasad dan ruhnya bersama. Apa kata kaum muslimin? Bahwa al-ba'tsu lil ajsadi wal arwahi ma'an. Hari berbangkit itu jasad dan ruh dibangkitkan bersama. Pendapat pihak lain, suatu kaum, al-arwah dunal ajsad. Yang dibangkitkan hanya ruhnya saja dan bukan jasadnya. Dan tidak termasuk jasadnya. Yang dibangkitkan hanya ruhnya saja dan bukan jasadnya. Maka Allah Jalla wa'ala mengutus mereka dan memperlihatkan bahwa yang dibangkitkan adalah jasad dan ruhnya, sesuai apa yang dikatakan oleh kaum muslimin. Maka Allah Jalla wa'ala membangkitkan mereka dan memperlihatkan bahwa dibangkitkan adalah jasad dan ruhnya bersama. Ini penafsiran yang kedua terkait idh yatanaza'una bainahum amrahum. Ketika mereka berselisih pendapat di antara mereka tentang suatu perkara. Nah, pendapat yang ketiga, mereka berselisih pendapat tentang berapa lamanya tinggalnya di dalam kahfi. Nah, tentang berapa lamanya. Pendapat yang keempat, mereka berselisih pendapat tentang jumlahnya mereka. Jumlahnya ashabul kahfi. Nah, yang nanti akan disebutkan setelahnya tentang jumlah mereka pada ayat setelah ini. Nah, ada 4 pendapat. Nah, bisa diulang. Berselisih tentang masalah al-bunyan. Yang kedua berselisih tentang hari berbangkit. Yang ketiga berselisih tentang berapa lamanya tinggal di dalamnya. Dan yang keempat perselisihan terkait dengan jumlah mereka. Semoga bermanfaat dari penafsiran itu, pendapat demi pendapat. Dan diharapkan ketika kita baca pula kita fahami ayat tersebut. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu alaihim bunyana.
Mereka bilang bangunkan untuk mereka suatu bangunan. Kemudian kelanjutannya, Rabbuhum a'lamu bihim. Rabbuhum, Rabb mereka. Naam. Rabbuhum, naam. Rabb mereka yakni Allah Jalla wa'ala, a'lam bihim, yang lebih tahu tentang mereka. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabb mereka lah yang lebih tahu. Sehingga artinya tidak perlu kalian memperselisihkan dengan sekian pendapat tadi, karena Allah Jalla wa'ala yang lebih tahu tentang keberadaan mereka. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Berkata orang-orang yang ghalabu ala amrihim, yang mengetahui atau memenangkan terhadap perkara mereka. Lanattakhidanna, sungguh benar-benar kami akan jadikan alaihim, untuk mereka itu, masjidah, akan kami buatkan masjid untuk mereka. Demikian perkataan mereka yang memenangkan, sehingga kemudian dibangunkan masjid sebagaimana apa yang dikatakan oleh kaum muslimin, agar mereka bisa salat padanya karena mereka berada di atas agama yang hak. Kita baca ayat ke-21. Wa kadzalika a'tharna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bnu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Berikutnya ayat ke-22. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Mereka akan berkata, sayaqulun, sin disambung dengan yaqulun. Yaqulun adalah bentuk jamak dari qala yaqulu. Sedangkan huruf sin menunjukkan suatu waktu yang akan datang. Sayaqulun, niscaya mereka akan menyatakan. Salasatun, jumlahnya ashabul kahfi itu 3. Rabi'uhum kalbuhum,
bersama mereka 4 dengan anjingnya. 3 dan 4 bersama anjingnya. Wa yaquluna, dan mereka pun akan bilang, khamsatun, jumlah mereka itu 5. Sadisuhum kalbuhum, yang keenam adalah anjingnya. Rajman bil ghaib. Naam. Rajman bil ghaib sebagai bentuk terkaan kepada mereka. Naam. Wa yaquluna sab'atun, dan mereka pula akan bilang 7. Jumlah mereka 7. Wa thaminuhum kalbuhum, dan yang ke-8 adalah anjingnya. Nah, disebutkan tentang ayat ini, diriwayatkan dari As-Sayyid dan Al-Aqib. Nah, yang keduanya dari pengikut Nasara dari daerah Najran. As-Sayyid dan Al-Aqib adalah dari kaum Nasara penduduk Najran, yang mana mereka sedang berada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah pembicaraan menyebutkan tentang Ashabul Kahfi. Faqala Sayyid, maka Sayyid menyatakan, yang mana Sayyid ini dari Ya'qubiyah, dari kabilah Ya'qubiyah. As-Sayyid menyatakan kanu thalathah, mereka itu jumlahnya 3. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempat adalah anjingnya. Sebaliknya Al-Aqib dari kabilah Nasturiyah, mereka bilang jumlahnya 5, dan yang keenam adalah anjingnya. Kemudian kaum muslimin menyatakan kanu sab'ah. Tidak, justru mereka itu jumlahnya adalah 7, dan yang ke-8 adalah anjingnya. 6. Maka dari 3 pendapat tadi, Allah Jalla wa'ala hendak menunjukkan bukti kebenaran perkataan kaum muslimin setelah terjadi atau tersebutkan apa yang diucapkan oleh kaum Nasara. 6. Benarlah apa yang dikatakan oleh kaum muslimin, bahwa jumlahnya mereka adalah 7, dan yang ke-8 adalah anjingnya. 6. Kalau kita perhatikan angka-angka tersebut, antum simak. Sayaquluna salasatun rabi'uhum. 3, 4, ya. Tanpa ada selah apapun berupa huruf sambung maupun yang lainnya. Mereka berkata 3. Rabi'uhum kalbuhum, dan yang keempat adalah anjingnya. Demikian juga mereka bilang khamsatun sadisuhum, mereka bilang 5, keenamnya anjingnya. Antum perhatikan, 5 dan 6 tanpa ada selah huruf apapun. Sebagaimana salasatun juga tidak diselai huruf apapun menuju kata rabi', kata angka 4. Namun ketika giliran sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, antara sab'ah di situ ada huruf waw. Bahasa Arabnya 8 berapa? Saminah, samaniyah atau saminah. Namun di situ sebelum saminah ada huruf waw sebagai huruf sambung. Sab'atun wa thaminuhum. Seperti ini diteliti dan ditindaklanjuti oleh para ulama.
Kenapa ketika 3 dan 4 tidak ada huruf waw? Kenapa antara 5 dan 6 tidak ada huruf waw? Tapi giliran 7 menuju 8 ada wawunya. Berbeda pendapat di antara para ulama. 6. Salah satu pendapat menyatakan demikianlah kebiasaan bangsa Arab ketika menghitung itu 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya apa tidak? Bukti aja. Hari dalam sepekan berapa? Berapa hari? 7. Kenapa tidak 10 hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Menunjukkan bahwa yang dikenal oleh mereka hitungan itu sampai 10. Sebagaimana hari ini kita kenal hitungan itu sampai apa yang dikenal oleh mereka hitungan itu sampai 7, sebagaimana hari ini kita kenal hitungan itu sampai 10. Iya. Setelah 10 baru 11, 10 tambah 1, 12, 10 tambah 2, tapi intinya sampai 10. Di masa itu di kalangan bangsa Arab bahwa hitungan itu sampai 7. 6. Sebagaimana kita kenal hari ini hitungan itu sampai 10. 6. Sebagai pembandingnya, lihatlah ayat dalam Al-Quran. Allah sebutkan 7 golongan. Di ayat berikutnya, ayat yang lain, Allah sebutkan 7 golongan. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Surat yang dimaksud surat At-Taubah, ayat ke-112. Silakan dibuka surat At-Taubah, ayat ke-112. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun al-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan-nahun 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. 6. Mereka itu at-taibun, orang-orang yang bertaubat, al-abidun, orang yang beribadah, al-hamidun, orang yang memuji Allah. 6. As-saihun adalah orang-orang yang melawat. Melawat maksudnya mencari ilmu pengetahuan atau berjihad. Ada pula yang dimaksudkan pula orang yang berpuasa. Yang keempat ar-raki'un, orang yang ruku'. Yang kelima adalah orang yang sujud. Yang keenam adalah orang yang menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan yang ketujuh adalah yang memelihara terhadap hukum-hukumnya Allah. Berapa jumlahnya? 7. Satu lagi. Pada surat At-Tahrim ayat yang kelima. Silahkan dicatat, nanti bisa dibuka-buka kembali. Surat At-Taubah 112 dan surat At-Tahrim ayat yang kelima. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang permasalahan talak. Jika Nabi menceraikan kalian, boleh jadi Allah akan memberi ganti kepada beliau dengan istri-istri yang lebih baik dibandingkan kalian. Bagaimana sifatnya? Yang pertama muslimat. Muslimat adalah yang patuh. Kemudian mukminat, yang beriman. Qanitat, yang taat. Taibat, yang bertaubat. Kemudian yang berikutnya abidat, yang mengerjakan ibadah. Saihat, yang berpuasa. Dan yang ketujuh adalah sayyibati wa abkara, yang janda dan juga yang gadis. 7 lagi. 6. Ini dibahas oleh para ulama. Mengapa setelah 7 tadi diberikan tanda atau huruf mewakili sebelum melanjutkan kepada angka berikutnya, angka 8 dan seterusnya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. InsyaAllah ta'ala penjelasan lebih lanjut pada waktunya bi'idznillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.